Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama aku Ulandari dari kelas Pendidikan Fisika A 2021. Baiklah, di sini aku sebagai tentor untuk tutor Fisika Dasar 2 pada tahun 2023. Kita masuk pada soal pertama. Sebelumnya, soal-soal yang aku ambil ini berasal dari soal-soal tahun sebelumnya, tapi di sini hanya angka-angkanya saja yang berubah. Soal pertama yaitu batang seragam dengan rapat muatan lambda memiliki panjang L. Tentukan medan listrik titik P, di mana yang ditanya itu adalah medan listrik di titik P ini. Maka terlebih dahulu kita membuat titik koordinat pada batangnya tersebut agar memudahkan kita untuk ke tahap selanjutnya. Yang pertama, kita misalkan titik koordinatnya tuh pada di sebelah kiri X sama dengan 0. Sedangkan di sebelah kanan ini X sama dengan L, di mana setelah itu kita akan membuat titik seterah saja di batang ini. Aku membuat titiknya di tengah sini. Maka aku beri nama yaitu panjangnya itu X. Di mana titik ini yaitu DX. Kenapa di sini DX? Karena DX itu adalah elemen terkecil dalam batang tersebut. Jadi D itu adalah elemen terkecil. Makanya di sini itu adalah DX. Karena pasti di titik itu adalah ada panjangnya. Walaupun kecil, maka diberi nama DX. Dan di sini juga di titik P ini kita beri nama DE. Karena kenapa DE? Karena ini adalah yang bakal kita tanya itu medan listrik. Jadi berapa? Jadi di sini adalah elemen terkecil dari medan listrik titik P ini. Selanjutnya yaitu eh, karena ditanya adalah medan listrik, sedangkan medan listrik itu disimbolkan dengan E. Maka di sini E. Sama E sama dengan integral dari DE. Kenapa integral? Karena kita akan menjumlahkan dari DE, DX. Maka kita, karena dia jumlahan, maka kita integralkan. Jadinya adalah DE. DE sama dengan K dikali DQ per R kuadrat. Kenapa sih dapatnya K dikali DQ per R kuadrat? Karena kita kembali ke rumus medan listrik. Medan listrik itu kan rumusnya tuh E sama dengan K dikali Q per R kuadrat. Maka di sini kita masukin K dikali Q per R kuadrat. Kenapa di sini D? Karena dia elemen. Kita kembali lagi, D itu elemen dari batang. Maka di sini adalah deki. Dan selanjutnya itu deki sendiri sama dengan lambda dikali dx. Dan lambda dikali dengan dx ini. Dan untuk R ini adalah L ditambah A dikurang X. Kenapa L ditambah A dikurang X sih? Gitu ya kan? Pasti bertanya, bagaimana sih dapatnya bisa L tambah A dikurang X? Ini adalah uh, luas dari atau rumusnya seperti ini. L ini panjang dari batang ini L ditambah dengan A luas dari batang istilahnya gitu. Jadi L ditambah dengan A ini dikurang dengan X. Maka dapatlah R. Apakah paham? Selanjutnya yaitu DE. DE, jadi mah rumus yang telah kita pisah-pisah ini tadi, kita masukin ke dalam satu rumus DE tadi. Masukkan ke dalam rumus K dikali DQ per R kuadrat. DE, jadi DE sama dengan K dikali DQ-nya adalah lambda dikali DX. Maka kita masukkan lambda dikali DX. Dibagi dengan R kuadrat. R tadi berapa rumusnya? L ditambah A dikurang X. Maka L ditambah A dikurang X. Dikodratkan. Selanjutnya, maka rumus dari medan listrik titik P yaitu kita sederhanakan E sama dengan K dikali lambda integral dari 0 sampai dengan L dikali dx per L ditambah A dikurang X kuadrat. Atau E sama dengan K dikali lambda
integral dari 0 sampai L dx per R kuadrat. Apakah sampai di sini teman-teman semua paham? Jika tidak paham, bisa ditanyakan. Baiklah, kalau misalnya teman-teman semua sudah paham, kita lanjut ke soal nomor 2, yaitu perhatikan gambar rangkaian listrik di bawah ini. Arus yang melalui hambatan 2 ohm sebesar, ini tanya itu adalah hambatan pada 2 ohm. Maka di sini ini ada dapat dua rangkaian. Maka kita misalkan loop kiri itu adalah arahnya itu arah jarum jam yang melalui I1. Sedangkan pada loop kanan ini, loop kedua, yaitu arahnya itu berlawanan dengan arah jarum jam. Sebenarnya untuk menentukan arah ini, seterah kita saja untuk menentukan arahnya. Tapi di sini aku memisalkannya sebelah kanan mengikuti ke sebelah kiri mengikuti arah jarum jam dan sebelah kanan mengikuti berlawanan dengan arah jarum jam. Dan pada loop ini adalah arus yang mengalir yaitu I2 pada loop sebelah kanan. Sebelum itu kita harus kita ketahui dulu apa-apa saja di dalam sebuah rangkaian itu. Di dalam rangkaian itu ada R1, R2, R3, sampai R5. Jadi R1 di sini nilainya adalah 5 ohm, R2 nilainya adalah 1 ohm, R3 2 ohm, dan R4 5 ohm, dan R terakhir yaitu R5 yaitu 1 ohm. Di mana GGL pertama yaitu GGL1 4 volt, GGL2 3 volt, dan GGL3 yaitu 4 volt. Yang ditanya yaitu I3 atau hambatan pada ohm 2 ohm. Pertama yaitu kita selesaikan loop sebelah kiri dulu, yaitu loop yang mengikuti arah jarum jam. Di sini arus yang mengalir yaitu I1, di mana eh, sigma GGL ditambah sigma I kali R sama dengan 0. Sigma GGL yaitu GGL2 dikurang GGL1. Karena di sini dilewati pada loop sebelah kirinya itu adalah GGL2 positif, jadi positif melewati GGL1 yang negatif. Jadi GGL2 dikurang dengan GGL1 ditambah hambatan yang dilewati ada 3 hambatan, yaitu R2, R1, R2, dan R3. Di mana eh, pada loop kiri ini dia melewati I1 lalu berjalan ke R2. I1 dikali R2 lalu lanjut ke I1 dikali R1 ditambah dengan I3 dikali R3 sama dengan 0. Selanjutnya yaitu kita pindah ruaskan. Jadi GGL1 dikurang GGL2 sama dengan 1 I1 dikali R2 ditambah I1 dikali R1 ditambah I3 dikali R3. Maka kita masukkan angkanya yaitu GGL1 yaitu 4, GGL2 yaitu 3. Jadi 4 dikurang 3 sama dengan 1. Maka I1 dikali R2 itu kita masukkan rumus juga, maka didapatkan 6 dikali I1 ditambah 2 dikali I3. Ini adalah persamaan 1. Dan untuk kita selesaikan pada persamaan loop kedua, untuk persamaan kedua nantinya yaitu sigma GGL ditambah sigma I dikali R sama dengan 0. Di mana GGL2 dikurang GGL3 ditambah ada hambatan yang dilalui itu pada hambatan 3, 4, dan 5. Maka di sini I2
dikali R5 ditambah I2 dikali R4 dan I3 dikali R3 sama dengan 0. Di mana kita pindah luaskan GGL3 dikurang GGL2 sama dengan I2 dikali R5 tambah I3 I2 dikali R4 ditambah I3 dikali R3. Maka didapatkan GGL3 dikurang GGL2 itu adalah 4 dikurang 3. Maka hasilnya adalah 1 dan ini yaitu 6 I2 ditambah 2 I3. Maka ini kita misalkan jadi persamaan 2. Maka kita eliminasi uh, GGL persamaan 1 dan persamaan 2. Makanya di sini I1 ditambah 6I1 tambah 2I3. 2 dikali I pangkat 3, I3 itu persamaan 1. Persamaan 2 yaitu 1 ditambah 1 sama dengan 6 I2 ditambah 2 I3 itu adalah persamaan 2. Maka kita eliminasi yaitu kita tambahkan 1 tambah 1 dengan 2. Ini adalah 6 ditambah I1 tambah I2 tambah dengan 4 I3. Maka akan menjadi 1 sama dengan kita bagi 2, sama-sama kita bagi 2, jadi kan 2 bagi 2 sama dengan 1. 6 bagi 2, 3. I tambah I2 tambah 4 bagi 2, 4 bagi 2, 2. Berarti 2 kali I3. Itu adalah persamaan 4. Karena ini berlaku hukum Kirchhoff 2, yaitu I masuk sama dengan I keluar, maka didapatkan yaitu I1 ditambah I2 sama dengan I3. Ini adalah persamaan 5. Kita substitusikan ke persamaan 4 di sini. Maka kita dapatkan adalah I sama dengan 3 I3 tambah 2 I3. Maka I sama dengan 5. 3 ditambah 2 kan 5. I3. Maka I3 sama dengan 1/5 atau 0,5 ampere untuk I3. Jadi arus yang melalui hambatan 2 ohm sebesar 0,5 ampere. Apakah untuk soal nomor 2 ini ada yang ditanyakan? Jika ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan. Jika teman-teman tidak ada yang bertanya, kita lanjut ke soal nomor 3, yaitu gambar berikut menunjukkan 3 buah kawat sejajar yang dialiri arus listrik. Besar gaya Lorentz per satuan panjang pada kawat yang terletak di tengah adalah, yaitu ada 3 kawat. Yang pertama panjangnya itu adalah 4 cm. Yang kedua 6 cm. Jadi yang diketahui adalah mu 0. Jadi mu 0 sama dengan 4V dikali 10 pangkat min 7 T miliampere pangkat 1 min 1. Jadi yang ditanya itu adalah R per L sama dengan berapa? Maka jawabnya yaitu R per L sama dengan rumusnya yaitu F3 per L. Ini F3 ini per L dikurang dengan F1 per L. Maka untuk F3 yaitu min 0 dikali I2 ini dikali I3. Maka kan di sini F3-nya itu kan di sini. Ini F3 akan kita sisakan di sini dulu. Maka min 0 dikali I2 ini dikali I3 dibagi dengan 2V A 23 dikurang F1. F1 berarti sini. Berarti min 0 dikali I2 ini dikali I1 dibagi dengan 2V dikali A 21. Maka didapatkan yaitu kita masukkan angkanya ke dalam rumus ini. Jadi 4V dikali 10 pangkat min 7 dikali 3 ampere dikali 4 ampere. Bagi dengan 2V
kan A dari 0, jarak panjangnya yaitu panjang eh, ini yaitu 6. Jadi eh, kita ubah ke meter jadinya 0,06 meter dikurang 4V dikali 10 pangkat min 7 dikali 3 kali 2 dibagi dengan 2V dikali 0,04. Kenapa 0,04? Eh, kenapa 0,04 di sini? Karena panjang ini adalah 4 cm diubah ke meter jadinya 0,04. Selanjutnya yaitu maka setelah kita kalikan dan kita kurangkan maka hasilnya yaitu 10 pangkat min 5 Newton per meter. Untuk soal nomor ini apakah ada yang ingin ditanyakan? Jika ada yang ingin ditanyakan atau kurang paham bisa ditanyakan. Jika tidak ada yang bertanya, kita lanjut ke soal nomor 4, yaitu perhatikan gambar rangkaian RLC berikut ini. Berdasar impedansi pada rangkaian tersebut adalah di sini yang diketahui adalah R. R-nya hambatannya adalah 500 ohm, di mana L yaitu 8H, 8 Henry. C yaitu 5 mikrofarad. Jadi 5 mikrofarad itu kita ubah ke farad jadinya 5 dikali 10 pangkat 6 farad. Maka V di sini yaitu 10 sin 100T. Yang ditanya adalah Z-nya atau impedansinya. Maka yang pertama yaitu V itu sama dengan Vm dikali sin dikali WT. Jadi kan V ini udah dapat nih 550 sin 100T. Maka W itu adalah W kan W-nya. Yang kita butuhkan adalah W. W di sini adalah 100. Maka W sama dengan 100 rad per sekon. Selanjutnya yaitu XL. XL-nya XL itu eh, W dikali L, di mana W-nya adalah 100 dikali dengan 8, jadi 800 ohm. Untuk XC yaitu 1 per W dikali C, di mana 1 dikali W-nya 100 dikali C-nya yaitu 5 kali 10 pangkat min 6, yaitu 2000 ohm. Maka kita masukkan ke rumus Z, impedansinya. Z sama dengan akar dari R kuadrat ditambah XL dikurang XC kuadrat, di mana R-nya adalah 500 ohm kuadrat ditambah 800 dikurang 2000 dikuadratkan. Maka 250.000 ditambah 1.200 kuadrat. Jadi didapatkan hasil yaitu akar dari 1.690.000. Maka yaitu akar itu adalah 1.300 ohm. Apakah untuk soal nomor 4 nih teman-teman semua paham? Jika ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Jika jika tidak ada yang bertanya, kita lanjut ke soal nomor 5, yaitu benda 2 kilogram digantungkan pada ujung pegas yang digantungkan vertikal pada atap laboratorium menyebabkan pegas bertambah panjang 10 cm. Setelah setimbang pegas ditarik ke bawah 5 cm kemudian dilepaskan, maka akan terjadi getaran selaras. Jika percepatan gravitasi bumi 10 meter per sekon, berapa energi kinetik saat simpangannya itu 3 cm? Maka itu ini adalah gambarnya. Maka pertama kan itu ditarik 10. Dari pegasnya seperti ini ditarik 10 cm menjadi seperti ini. Lalu katanya tuh ditarik lagi ke bawah sepanjang 5 cm. Lalu dilepaskan maka dia akan selaras lagi. Lalu katanya
berapa simpangan elektrik saat dia tuh panjang itu 3 cm di sini. Maka K sama dengan F per delta X, di mana K sama dengan 20. Di sini kan masanya itu 20 atau beratnya itu 20. Jadi gayanya itu 20, gaya di sini diberikan gaya 20 Newton. Berarti 20 dibagi 0,1. Maka K sama dengan 200. Selanjutnya yaitu F. F itu adalah 1/2 V. Akar dari K dibagi dengan M. Di mana 1/2 V akar dari 200 dibagi dengan 2. Maka 1/2 V dibagi 10. Jadi 5/V. Maka kita masukkan ke dalam rumus Y sama dengan A sin W dikali T. Di mana Y sama dengan A dikali sin 2V F dikali T. Di mana Y sama dengan 5. A-nya adalah 5 kali 10 pangkat min 2 dikali sin 2V. Kan F-nya itu adalah 5/F dikali T. Jadi Y sama dengan 5 dikali 10 pangkat min 2 dikali sin dikali 10T. Maka 3 dikali 10 min 2, pangkat min 2 disama dengan 5 kali 10 pangkat min 2 dikali dengan sin 10T. Maka didapatkan yaitu eh, kita apa namanya itu kita itu kan kita buat dipitagoraskan. Kan 5 jadi 4 di sini. Jadi 3/5 dikali 10 sin 10T, maka V-nya adalah 5 dikali 10 pangkat min 1 cos 10T. Jadi V sama dengan 5 dikali 10 pangkat min 1 cos 10T, cos 10T itu adalah 4/5. Di cos kan. Jadinya cos adalah 4/5. Cos itu adalah depan per samping. Maka V sama dengan 0,4 meter per sekon. Jadi yang ditanya itu adalah energi kinetiknya. Jadi EK itu adalah 1/2 dibagi 1/2 dikali MV kuadrat, di mana 1/2 dikali masanya itu 2 dikali V-nya adalah 0,4 kuadrat. Sama dengan dicoret 2 dicoret jadi 0,4 kuadrat. Jadi 0,16 joule. Mungkin apakah soal 1 sampai nomor 5 teman-teman semua paham? Jika teman-teman ada yang ragu atau ingin ditanyakan, dipersilakan atau boleh juga yang ingin bertanya di dalam grup WA atau bisa dijapri secara langsung. Mungkin sekian dari tutor yang aku jelaskan. Semoga teman-teman semua paham dan semangat untuk menyelesaikan ujiannya. Aku ucapkan terima kasih telah menonton atau mengikuti tutor ini. Semoga membantu teman-teman semua untuk mengerjakan ujiannya. Aku akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.